Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya, Dewisma Pati, akan menjelaskan mengenai bab 7 perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, baik. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau disebut juga activity based cost, yaitu adalah ABC. Biasanya kita akan sebut sebagai ABC ya untuk mempersingkat. Oke, jadi apa yang membedakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dengan perhitungan biaya tradisional? Oke, yang pertama, biaya produksi dan non produksi dibebankan ke produk, namun hanya pada basis sebab akibat. Jadi tidak keseluruhan biaya produksi dan non-produksi itu dibebankan ke produk. Nah, berbeda dengan perhitungan biaya tradisional yang membebankan semua biaya produksi dan non-produksi. Oke, kemudian yang kedua, beberapa biaya produksi mungkin tidak disertakan dalam biaya-biaya produk, yang tadi saya bilang kalau memang tidak berkaitan langsung dengan produk barang itu tidak dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah beberapa pool biaya overhead digunakan. Jadi nanti, biaya berdasarkan aktivitas akan membuat satu pool biaya, di mana, biaya-biaya yang terkait yang terdapat pada level yang sama akan dijadikan satu aktivitas. Oke, biaya produksi dan ABC. Jadi dalam ABC, produk dibebani semua overhead yang disebabkan oleh produk tersebut. Ya, jadi di sini biaya overhead itu terdiri atas biaya non produksi dan biaya produksi langsung. Jadi apabila tidak, disebabkan oleh produk tersebut, maka tidak dimasukkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya produksi dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Tipe-tipe biaya yang tidak terpengaruh sama sekali dengan produk yang dibuat selama satu periode diperlakukan sebagai pengeluaran berkala dibandingkan dengan biaya produk. Nah, jadi nih kalau tadi, saya menyebutkan bahwa tidak semua biaya overhead itu dibebankan. Nah, kemanakah biaya-biaya tersebut? Nah, biaya tersebut tetap akan dikeluarkan tapi secara berkala atau secara periodik. Tidak langsung setiap, produksi, tidak dijadikan satu dengan biaya produk, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pool biaya dasar alokasi dan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi dengan menggunakan ABC ini membuat sistem biaya yang lebih kompleks menjadi lebih mudah dijalankan. Kemudian ini menjadi alternatif untuk tarif tunggal secara tradisional dan pendekatan departementalisasi untuk menentukan pool biaya dan memilih basis alokasi. Jadi nanti akan dibuat, pool biaya namanya, pool biaya aktivitas yang tadi saya bilang bahwa jika ada, aktivitas yang, berada pada level yang sama akan dijadikan satu aktivitas. Contoh misalnya ketika, dalam pengelolaan bahan baku, itu dimulai dari pertama bahan baku sampai ke gudang, itu satu aktivitas. Kemudian yang kedua menyortir, bahan baku. Ketiga, sampai dengan pada menyimpan bahan baku, di gudang misalnya, seperti itu. Nah, itu adalah rangkaian aktivitas yang berada pada level yang sama nanti bisa dijadikan satu, misalnya menjadi pool biaya pengelolaan bahan baku, seperti itu. Oke, kemudian nanti, eee, alokasinya akan dijelaskan lebih lanjut di, eee, berikutnya. Kemudian untuk ABC ini bukan berarti bahwa ABC ini menggantikan perhitungan tradisional, tetapi ABC ini menjadi alternatif untuk dalam pengambilan keputusan. Biasanya perusahaan akan tetap menjalankan perhitungan secara tradisional, tapi perusahaan juga memerlukan alternatif lain untuk dalam dalam pengambilan keputusannya, yang salah satunya adalah menggunakan perhitungan biaya aktivitas ini. Oke, ada 5 tingkatan aktivitas. Yang pertama, aktivitas tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, tingkat pelanggan, dan aktivitas pemeliharaan organisasi. Oke, kalau aktivitas tingkat unit yang berkaitan dengan ini adalah biaya yang bersifat proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi misalnya unitnya ada berapa, yang diproduksi ada 1.000 unit, 3.000 unit.
Nah, itu yang dihitung adalah unitnya. Kalau aktivitas tingkat batch yang dihitung adalah prosesnya tanpa memperhatikan beberapa unit yang berada dalam batch tersebut atau berdasarkan pesanan. Jadi misalnya si A pesan 1.000, si B pesan 500, si C pesannya 200. Nah, berarti ada 3 batch. A, pesanan B, pesanan C, seperti itu. Tidak memperhatikan berapa unitnya tapi berapa batch-nya. Kemudian aktivitas tingkat produk, berkaitan dengan produk spesifik tanpa memperhatikan batch atau berapa unit yang diproduksi atau dijual. Misalnya produk A, produk B, produk C. Produk A misalnya 300 unit, produk B misalnya 200 unit gitu, tidak memperhatikan, berapa batch-nya, tidak memperhatikan juga berapa unitnya, begitu. Berarti jadi berdasarkan produknya. Kemudian aktivitas tingkat pelanggan berkaitan dengan pelanggan khusus, misalnya adalah, aktivitas menjalin hubungan dengan pelanggan. Menjalin hubungan dengan pelanggan itu ada biayanya juga. Misalnya mengirimkan katalog, kemudian melakukan komunikasi, berarti kalau melakukan komunikasi dengan pelanggan khusus, biasanya kan ada biaya komunikasi yang keluar. Kemudian juga melakukan entertain, entertain itu biasanya memberikan privilege kepada pelanggan khusus. Yang paling umum itu adalah memberi voucher makan atau mengajak makan bersama, seperti itu. Kemudian aktivitas pemeliharaan organisasi dilakukan tanpa memperhatikan pelanggan, mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau dan berapa unit yang dibuat. Jadi tidak memperhatikan ini semua, tapi tetap ada biayanya. Contoh, biaya kebersihan pabrik. Nah, itu kan tetap ada walaupun yang diproduksi cuma satu, walaupun, eee eee, pelanggannya cuma 10 kan tetap, keluar biaya tersebut, seperti itu. Oke, tahapan untuk menerapkan ABC. Oke, ini adalah tahap-tahapannya dari 1 sampai 5. Yang pertama mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitasnya. Yang kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Yang terakhir, yang kelima, menyiapkan laporan manajemen. Kita akan bahas lebih detail satu persatu. Kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Makin banyak jumlah aktivitas yang dimasukkan ke sistem ABC, maka makin akurat perlakuan terhadap biayanya. Aktivitas digabung pada level yang sesuai. Jadi seperti tadi saya bilang, misalnya dalam pengelolaan bahan baku, itu mulai dari, eee, bahan baku datang ke gudang, kemudian disortir, kemudian disimpan lagi di gudang. Nah, itu rangkaian, aktivitas yang selevel, lalu dijadikan satu aktivitas. Misalnya pengelolaan bahan baku, seperti itu. Nah, ini kini kita ada ilustrasi. Di sini ilustrasinya adalah, perusahaan Classic Brass. Ini, juga ada di buku ya. Jadi ini adalah pool biaya aktivitas di Classic Brass. Classic Brass telah me mengklasifikasikan pool biaya aktivitasnya dan juga pengukuran aktivitasnya. Jadi dia memiliki 5 pool biaya aktivitas, mulai dari pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan lainnya. Kemudian ini adalah cara mengukurnya. Nah, pool biaya aktivitas ini berdasarkan aktivitasnya. Bagaimana sih cara mengklasifikasikannya? Ya itu biasanya nanti akan dilihat kegiatannya masing-masing, gitu. Jadi tiap perusahaan berbeda, ya ini hanya yang terjadi pada Classic Brass sebagai, contoh. Oke, tahap 2 setelah selesai ada pool biaya aktivitasnya, maka membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Alokasi tahap pertama dalam sistem ABS adalah proses pembebanan biaya overhead fungsional yang berasal dari jurnal umum perusahaan ke pool biaya aktivitas. Kalau tadi biaya aktivitasnya sudah ada nih poolnya, nah datanya dari mana? Nanti kita ambil dari jurnal umum. Nanti dari jurnal umum ini kita alokasikan ke pool biaya aktivitasnya itu.
Kalau kita lihat contohnya di sini masih melanjutkan si klasik beras tersebut, ini adalah biaya overhead tahunan, terdiri dari produksi dan non-produksi di klasik beras. Ya, coba kalau kita lihat ini dari jurnal umumnya, ada pertama, biaya produksi, ada administrasi dan umum, ada pemasaran. Nah, ini adalah biaya-biayanya, biaya-biaya, aktualnya yang masuk ke dalam masing-masing, account. Kemudian dari sini nanti kita akan memasukkannya ke dalam pool biaya aktivitas. Coba kita lihat di sini. Tadi kan dia, sudah punya pool biaya aktivitas. Nih, nah nanti diklasifikasikan ke sini. Jadi dari biaya ini diklasifikasikan ke dalam sini. Hasilnya seperti ini. Terdapat presentase masing-masing. Dari mana presentase-presentasinya ini? Yaitu adalah perusahaan akan melakukan wawancara, kemudian akan melakukan penelusuran kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam, eee, kegiatan tersebut. Misalnya di departemen produksi, siapa yang bertanggung jawab terhadap, upah pabrik, depresiasi, utilitas, dan lain-lain. Itu nanti dilakukan wawancara dan juga penelusuran sampai akhirnya menemukan tarif-tarif tersebut ini. Jadi ini bukan tarif standar, ini adalah tergantung pada perusahaan menentukan. Dari situ tadi yang ini, nah ini dimasukkan ke sini berdasarkan persentase ini. Contoh, upah pabrik tidak langsungnya $500.000. Kalau lihat di sini, nilai dari $500.000 itu nanti akan masuk ke pesanan pelanggan 25%, ke desain produknya 40%, ke ukuran perusahaan 20%, dan seterusnya sampai nanti menghasilkan angka seperti ini. Coba dilihat, upah pabriknya 25% dari $500.000, masuk ke pesanan pelanggan 125.000. Jadi ini menggunakan presentasenya. Sampai akhirnya totalnya sama nih, $500.000. Total di sini upah pabrik tidak langsung $500.000, harus sama dengan di jurnal umumnya. Gitu cara menghitungnya. Jadi ini adalah tahap kedua. Nah, kita masuk ke tahap ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Dihitung dengan membagi total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Nah, ini adalah pool biayanya, total biayanya yang ini, pesanan pelanggan 320.000, desain produknya 252, ukuran perusahaan sekian, kita hitung di sini. Nah, ya, ini kemudian dibagi dengan total aktivitas. Total aktivitasnya sekian, maka mendapatlah tarif aktivitasnya. Ini adalah dasar untuk menghitung, dasar untuk menghitung pesanan, untuk membuat laporan ABC-nya nanti, ya. Ini total aktivitasnya pesanan pelanggan sekian, jadi selama satu periode itu ada 1.000 pesanan, ada 400 desain, ada 20.000 jam mesin, ada 250 pelanggan, dan lain-lain. Jadi ini adalah tarif aktivitasnya. Oke, tahap 3 selesai, menghitung tarif aktivitas, kita masuk ke tahap berikutnya yang tahap keempat. Tahap keempat yaitu membebankan biaya overhead ke objek biaya. Tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya produk dan pelanggan. Oke, membebankan biaya overhead ke objek biaya. Jadi, contoh misalnya, di klasik beras ada 2 produk, ada tiang penyangga standar, ada kompas housing sesuai pesanan. Oke. Nah, kemudian kemudian, dari data ini, dari total aktivitas ini, itu dibagi ke dalam ini ternyata ininya, untuk masing-masing produknya tuh ini dan ini. Oke, contoh, tiang penyangga standar, desain standar tidak membutuhkan desain baru. Selama tahun berjalan dipesan 3.000 unit, terdiri dari 600 unit order terpisah. Setiap tangga penyangga 35 menit dengan total 17.500 jam mesin. Sementara untuk produk yang kedua adalah kompas housing.
Jadi ada 2 produk, tiang penyangga standar dan kompas housing. Ini kalau kita lihat datanya ini dari mana, nah ini tadi kan dari total aktivitas yang ini nih. Nah ini ternyata setelah ditelusuri, itu untuk 2 produk ini, gitu. Kemudian kita hitung nih, biaya overhead-nya tadi ke sini. Biaya overhead dibebankan ke produk. Pertama ke tiang penyangga standar, kemudian ke kompas housing. Nah, angkanya dari mana? 192.000. Coba lihat di sini, contoh order pelanggannya berapa? Order pelanggannya adalah 600 unit. Order pelanggan 600 unit, pesanan pelanggannya, tarifnya 320. Jadi 600 dikali 320 sama dengan $192.000. Gitu. Oke. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, ada 3.000 unit. Oh, setiap penyangga membutuhkan jam mesin dengan total 17.500 jam mesin. Nah, jam mesinnya tarifnya $19. Tinggal kita kali 17.500 dikali $19. Hasilnya 332.500. Begitupun kompas housing juga sama. Tuh, jadi ini dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya tadi ada di sini. Oke. Ini adalah tahap keempat. Jadi total biaya overhead-nya untuk yang dibebankan ke produk adalah $952.000, sementara yang tidak dibebankan ke produk karena tidak disebabkan oleh produk tersebut, itu adalah 858. Masuk. Nah, ini dia perhitungannya ya. Yang lebih jelasnya ada di sini. Oke, ini ada total aktivitasnya, ini adalah aktivitasnya. Ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah perhitungannya yang tadi yang ada di sini. Ini ya, detailnya ada di sini. Oke, lanjut. Tahap 5 menyiapkan laporan manajemen. Laporan ini membantu perusahaan menghubungkan sumber dayanya pada kesempatan pertumbuhan yang lebih menguntungkan, sedangkan dengan waktu yang sama memperbaiki produk dan pelanggan yang dapat menghasilkan laba. Nah, contoh ini adalah data tambahan. Data tambahan untuk melengkapi laporan manajemen. Jadi tiang penyangga standar dan kompas housing itu penjualannya sekian nih. Ini adalah data penjualannya. Ini adalah biaya langsungnya. Jadi kalau dalam biaya produksi itu kan ada 3 ya. Biaya produksi itu ada 3, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Nah, ini adalah bahan baku langsungnya dan tenaga kerja langsungnya. Overhead pabriknya mana? Overhead pabriknya ini sudah kita hitung tadi nih, biaya overhead-nya. Ini biaya overhead-nya untuk produk tiang, ini biaya overhead untuk produk yang kompas housing. Nah, kita buat laporannya. Laporannya nanti akan menjadi seperti ini, kita gabung. Ini penjualan dan juga bahan baku dan tenaga kerja langsungnya. Masukkan ke sini. Ya, terus kemudian ini data overhead-nya. Overhead-nya dapatnya dari mana tadi yang udah kita hitung di sini. Nah, ini dia biaya overhead-nya. Dijumlah, maka inilah total biayanya. Penjualan dikurangi total biaya sama dengan margin produknya sekian. Karena penjualan lebih besar daripada biayanya, maka si tiang penyangga ini mendapat laba atau profit. Untuk kompas housing, untuk barang yang ini, biaya penjualannya sekian, biaya produksinya ternyata lebih besar daripada penjualannya, maka menjadi rugi. Bagaimana jika kita menjadikan satu ke dalam laporan manajemen dengan keseluruhan profit, jadi dikonsolidasi dengan keseluruhan profit. Nah, nanti akan begini. Kalau dijadikan satu dengan keseluruhan profit, maka yang dibebankan ke produk adalah sekian.
Oke, jadi kalau misalnya dilihat jika dikonsolidasi semuanya dengan biaya overhead yang tidak ada beban dengan produk, itu nanti hasilnya kalau kita lihat di sini, itu menghasilkan rugi untuk perhitungan ABC ini, gitu. Nah, ini adalah latihan soal tapi nanti saja. Kita akan masuk dulu ke perbandingan biaya produk tradisional dan ABC. Kalau kita lihat di sini, metodenya si perusahaan apa namanya tadi, perusahaan yang tadi, kok saya jadi lupa, Classic Brush. Ini kalau pakai metode ABC dia akan menghasilkan seperti ini. Tapi kalau pakai metode tradisional dia akan menghasilkan seperti ini perbandingannya. Coba kali kalian lihat perbandingan perhitungannya ya. Pembebanannya pembebanannya akan lebih besar. Ini biaya untuk tiang penyangga, total biayanya kalau pakai ABC sekian. Tapi kalau pakai metode tradisional 2 jutaan. Jadi profitnya lebih kecil. Nah, ini kalau perhitungan untuk Kompas Housing. Ini untuk perhitungannya si tradisional. Jadi beda pembebanannya. Tuh, ini adalah perbedaannya. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini perbedaan margin produk tradisional dan margin produk ABC. Ini kita lihat kalau ini untuk yang produk yang tiang penyangga, ini untuk yang Kompas Housing. Berbeda ya untuk masing-masing ya. Baik Kompas Housing maupun Kompas Housing malah di sini hitungannya laba. Kalau pakai ABC dia rugi gitu. Oke, nah ini alasan mengapa sistem biaya tradisional dan ABC melaporkan pajak produk yang berbeda. Nah, di sini sistem biaya tradisional dalam hal Classic Bros ya. Ini kasusnya Classic Bros ya, bukan apa namanya, bukan berarti berlaku untuk keseluruhan. Sistem biaya tradisional dalam hal ini Classic Bros mengalokasikan semua biaya overhead pabrik ke produk. Kemudian sistem biaya tradisional, ya tadi saya bilang tradisionalnya dia mengalokasikan semua biaya overhead pabrik ke produk, sementara kalau yang ABC, itu kan hanya yang disebabkan oleh produk tersebut yang dimasukkan gitu, jadi berbeda. Kemudian yang kedua, sistem biaya tradisional mengalokasikan semua biaya overhead pabrik menggunakan dasar alokasi volume, jam musim yang mungkin atau tidak mungkin merefleksikan apa penyebab aktual biaya. Nah, lagi-lagi kita balik ke ABC. ABC itu hanya yang disebabkan oleh produk tersebut yang dimasukkan. Nah, tapi, ternyata ABC itu, jarang digunakan untuk laporan eksternal. Biasanya hanya digunakan untuk laporan internal saja. Nah, kenapa beberapa perusahaan tidak menggunakan untuk laporan eksternal? Itu karena yang pertama, laporan eksternal kurang terperinci dibandingkan dengan laporan internal yang disiapkan untuk pembuatan keputusan. Kemudian yang kedua, sangat sulit melakukan perubahan sistem akuntansi perusahaan karena perusahaan sudah terbiasa dengan sistem perhitungan yang tradisional gitu. Jadi agak sulit kalau harus merubah keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, sistem ABC ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau GAAP. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, auditor biasanya tidak menyukai alokasi yang didasarkan pada wawancara dengan karyawan perusahaan. Jadi kalau kalian ingat tadi ketika menentukan alokasi biaya dari jurnal umum ke pool biaya aktivitas, persentasenya itu kan dilakukan berdasarkan wawancara dan penelusuran dengan karyawan terkait. Nah, itu kalau auditor tidak terlalu menyetujui hal tersebut. Ada juga kekurangan dari sistem ABC ini. Yang pertama, mengimplementasikan ABC membutuhkan sumber daya yang besar. Jadi dia cukup mahal harganya. Jadi ini salah satu pertimbangan dari perusahaan untuk tidak menggunakannya. Yang kedua, manajer terbiasa menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional untuk menjalankan operasinya.
dan sering digunakan untuk evaluasi kerja. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, sistem perusahaan yang sudah terbiasa menggunakan biaya tradisional. Kemudian yang ketiga, umumnya laporan yang dihasilkan oleh sistem ABS tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang tadi saya bilang, yang tadi di sini ya salah satu alasannya juga sama, bahwa ABC tidak sesuai dengan GAAP, seperti itu. Oke, baik, untuk materinya sekian. Nah, untuk, latihan soal bisa dikerjakan, ini adalah latihan soal yang ada di buku latihan 72 dan latihan 74. Oke, kalian boleh kerjakan, kemudian, dari sini kalian akan lebih paham cara menghitung, eee, menggunakan sistem ABC. Oke, sekian, untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita bertemu di materi, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.